YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat, azakumullah, usikum bitaqwallah. Suatu ketika Nabi SAW melewati dua buah kuburan. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, innahuma yu'adzaban. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak diazab karena dosa yang mereka anggap besar. Ternyata itu dosa besar. Jadi dua penghuni kubur ini mengerjakan dosa besar. Cuman tidak mereka sadari kalau itu dosa besar. Yang pertama adalah orang yang tidak bersih dalam buang air kecil. Dan yang kedua orang yang yamshi bin namimah. Orang yang kesana kemari untuk mengadu domba. Jamaah sekalian, problem masuknya orang ke dalam api jahanam itu banyak sekali. Disebutkan di sini ada dua. Yang pertama adalah an-namimah, yaitu adu domba. Mengadu domba antara satu pihak dengan pihak yang lain. Terjadi pertengkaran, permusuhan, keributan karena ada unsur adu domba. Nabi SAW pernah mengatakan, layat hulul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Para ulama menjelaskan bahwa yang pertama yang suka adu domba adalah orang-orang kufar. Sehingga banyak keributan-keributan di negeri-negeri muslim, pelakunya adalah orang-orang kufar. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wala tuti kulla halafim mahin. Jangan kamu ikuti orang-orang yang seringkali bersumpah, lagi hina. Di sebagian masyarakat kita seringkali ada orang-orang yang banyak melakukan sumpah, tapi sumpahnya bohong. Ini kaum munafikin. Dan mereka dikatakan kulla halafim mahin. Orang yang banyak sumpah tapi hina. Hamazim masaim bin namim. Orang yang semangat kesana kemari untuk mengadu domba. Contohnya di negeri kita pernah terjadi dulu kita hampir saja perang dengan tetangga kita Malaysia. Sama-sama negeri muslim diadu domba. Dan pelakunya kita sudah tahu semua. Jadi orang kufar dalam sejarah terjadi peperangan, terjadi konfrontasi antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain, pelakunya orang-orang kufar. Mereka punya kepentingan. Demikian juga hari ini cuma gara-gara kasus-kasus politik, kasus-kasus suksesi kepemimpinan, sebagian orang termakan, sehingga satu dengan yang lainnya terpecah. Gara-gara beda pilihan. Sebentar lagi kita masuki tahun-tahun politik, di mana fitnah adu domba luar biasa. Maka jemaah sekalian sekali lagi minta sama Allah Subhanahu wa taala terjadinya perubahan di negeri kita. Kita minta yang terbaik buat di negeri kita, tapi jangan sampai kita jadi korban adu domba. Minta, berdoa kemaslahatan buat negeri ini. Agar yang memimpin negeri ini orang-orang yang baik, yang bertanggung jawab, yang sayang sama rakyatnya. Jangan terkena hasutan adu domba. Demikian yang sering adu domba juga kadang sebagian dai. Sebagian dai tanpa dia sadari seringkali provokasi. Bahkan seringkali menuduh memfitnah. Cuma gara-gara berbeda pandangan.
berbeda ijtihad. Akibatnya terjadi adu domba antar jamaah masjid. Sama-sama jamaah masjid, sama-sama warga kaum muslimin terjadi konfrontasi, terjadi perselisihan. Kenapa? Karena sang dai kurang bijak. Bukan memberikan pendidikan, bukan memberikan pencerahan, tapi sebaliknya mengadu domba. Ini tidak sehat. Kemudian juga adu domba sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Yang sering adu domba diantaranya para suami. Para suami seringkali adu domba antara istrinya dengan ibunya. Posisi laki-laki di antara dua hati perempuan. Perempuan yang pertama adalah ibunya. Perempuan yang kedua adalah istrinya. Seringkali istri dengan ibu dari pihak suami tidak akur, tidak harmonis. Sang ibu ingin anaknya itu dilayani oleh istrinya. Sang ibu banyak kecewa melihat suaminya, melihat anaknya yang laki-laki tidak diperhatikan oleh istrinya. Demikian sebaliknya sang istri tidak mau rumah tangganya diganggu, diatur oleh ibu mertuanya. Posisi laki-laki tidak boleh menyampaikan perkataan istri kepada ibu, perkataan ibu kepada istri. Jadi kalau seandainya seorang ibu menasihati suamimu, menasihati anaknya, nak, istrimu begini dan seterusnya, nggak perlu disampaikan kepada istrinya. Cukup dia pendam di hatinya saja. Sebaliknya perkataan istrinya terhadap ibunya pun jangan disampaikan kepada ibunya. Yang sering terjadi suami nggak paham fitnah adu domba. Akhirnya perkataan ibunya disampaikan ke istrinya. Perkataan istrinya disampaikan kepada ibunya. Sehingga terjadi konflik antara ibu dengan istri. Dia berpihak kepada istri, jadilah dia anak durhaka. Dia berpihak kepada ibu, rumah tangganya hancur sehingga terjadi perceraian. Disinilah pentingnya laki-laki sebagai penengah. Tidak menyampaikan ucapan ibunya kepada istrinya. Dan tidak menyampaikan ucapan istrinya kepada ibunya. Karena akan muncul fitnah adu domba. Demikian ya, adu domba seringkali pelakunya adalah seorang istri. Ketika istri tidak mampu mendidik anaknya. Ketika istri kecewa dengan kenakalan anaknya. Banyak di antara istri menyampaikan kepada suaminya berlebihan. Pak, anak kamu ini bla 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 bla. Anak kamu ini tidak bisa diatur, nggak bisa dibilangin, nggak bisa dinasihati, keras wataknya. Akhirnya sang ayah emosi dan dia aniaya anaknya sendiri. Dia pukul anaknya sendiri. Kenapa? Karena ucapan istrinya. Sadar tidak sadar sang istri telah berbuat adu domba antara suaminya dengan anaknya sendiri. Dan ini banyak di masyarakat. Seorang ayah pulang kerja capek, dia dapat laporan dari istrinya bahwa anaknya durhaka dan seterusnya. Padahal kesalahan anaknya mungkin tidak seberapa. Tapi lantaran laporan sang istri yang berlebihan, akhirnya sang ayah marah dengan anaknya. Akhirnya sang ayah berlaku zolim kepada anaknya sendiri. Kenapa? Karena adu domba dari istri. Untuk itulah jemaah sekalian, ketika wanita membawa suatu berita, jangan terlalu percaya dengan ucapan wanita. Karena berita yang dibawa oleh para wanita seringkali sudah tidak murni. Dicampur dengan emosi yang datang dari dirinya. Seorang ayah harus bijak, jangan mengambil keputusan ketika sedang dalam kondisi emosi. Banyak para ayah menyesal, dia musuhi anaknya sendiri, dia zolimi anaknya sendiri, cuma gara-gara laporan dari istrinya. Ini termasuk bagian fitnah adu domba. Demikian di masyarakat kita seringkali kita bertengkar.
antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, antara satu kawan dengan kawan yang lain. Ini banyak dalam kehidupan bermasyarakat kita bermusuhan dengan orang-orang yang sebenarnya tidak ada masalah dengan kita. Tapi karena fitnah adu domba, akhirnya kita hanyut memusuhi orang yang sebenarnya tidak pantas kita musuhi. Dalam bertetangga seringkali ketika kumpul-kumpul tetangga, ada yang digosipkan satu tetangga, ada yang difitnah satu tetangga. Akhirnya kita memusuhi tetangga kita. Padahal kita dengan tetangga kita tidak ada masalah. Ini fitnah adu domba. Dan kemudian di lingkungan tempat kerja, di lingkungan kantor, seringkali kita bermusuhan dengan teman kita. Padahal kita dengan teman kita tidak ada masalah. Tetapi tatkala kita mendengar berita adu domba, fitnah adu domba, timbullah emosi. Akhirnya kita memusuhi orang yang kita sendiri nggak tahu kesalahannya apa. Ini fitnah adu domba. Waktu itu jamaah sekalian, ketika datang berita-berita buruk, jangan langsung kita percaya. Hendaknya kita tabayun terlebih dahulu, teliti terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadi korban adu domba. Dan demikian juga kalau seandainya perkara itu tidak merugikan kita, tidak perlu kita hanyut terbawa dengan berita adu domba. Sekali lagi jamaah sekalian, hati-hati dengan fitnah adu domba. Nabi mengatakan la yadkhul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Mudah-mudahan kita semua selamat dari fitnah adu domba. Barakallahu li wa lakum wa nastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat azakumullah. Di antara penyebab seorang kena azab kubur adalah tidak bersih dalam buang air kecil. Para ulama menjelaskan bahwasanya penyebab orang kena azab kubur dalam masalah buang air kecil ada 3 macam. Yang pertama adalah tidak istinja, tidak cebok kalau bahasa kita. Padahal cebok hukumnya wajib, berdosa orang buang air kecil tidak cebok. Sah menggunakan air, sah menggunakan tisu. Kedua-duanya sepakat para ulama sah. Jadi haram kalau buang air kecil tidak cebok, tidak istinja. Kalau dengan tisu maka standarnya 3 kali tisu. 3 kali sobekan tisu itu. Tidak boleh kurang dari 3. Maka wajib siapapun kita ketika istinja, buang air kecil, apalagi air besar, wajib hukumnya istinja atau cebok. Kalau tidak, kita terkena azab kubur. Demikian anak-anak kita, ajarkan setiap mereka buang air kecil, wajib dia cebok. Yang sering terjadi, anak-anak kecil kencing tidak cebok. Demikian juga orang-orang dewasa, kondisi-kondisi tertentu, pekerja-pekerja lapangan seringkali kencing tidak cebok. Ini yang menyebabkan mereka terazab di kubur-kubur mereka. Yang kedua, yang terancam kena azab kubur masalah kencing adalah kencing tapi tidak hati-hati. Sehingga cipratan kencing itu mengenai dirinya, mengenai pakaiannya. Untuk itu jamaah sekalian, bagi siapapun kita wajib untuk menjaga jarak. Jangan sampai cipratan kencing itu mengenai pakaian kita. Dan inilah yang menyebabkan orang terkena daripada azab kubur. Tidak hati-hati dalam buang air kecil. Sekalipun dia cebok, tapi kalau cipratannya dari air kencingnya itu yang najis mengenai tubuhnya, mengenai pakaiannya, ini pun menjadi sebab orang itu masuk kena azab kubur. Kemudian yang ketiga, tentang azab kubur karena kencing, yaitu tidak menutup diri. Jadi kalau orang mau buang air kecil, jangan di tempat yang terbuka. Jangan sampai orang melihat dia buang hajat.
Ini yang menyebabkan orang terkena azab kubur. Terus seringkali pekerja-pekerja lapangan, dia langsung buang air kecil, dimanapun dia dapati langsung dia buang air kecil, kelihatan orang banyak. Dan ini terkena azab daripada azab kubur. Ini dosa sosial yang sering diremehkan di masyarakat kita. Kita seringkali di tengah jalan menyaksikan orang buang hajat, kencing, di mana saja. Ya, padahal wajib bagi dia menutup dirinya. Untuk itu jamaah sekalian, masalah kencing ini masalah yang sangat serius. Karena kita pasti melaksanakannya, melakukannya. Kencinglah di tempat-tempat yang tertutup, jangan tempat yang terbuka. Semoga kita semua Allah selamatkan dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, keluarga kita dan negeri kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.